Assalamualaikum Ustadz, saya anak bungsu dari 4 bersaudara, semuanya perempuan. Setiap kakak menikah, ayah pasti pinjem uang ke bank untuk resepsi. Ayat Quran tentang riba sudah sampai, tapi tidak dihiraukan dengan dalih darurat. Setelah pernikahan kakak saya yang terakhir, harusnya ayah saya pensiun, tapi terpaksa bekerja sampai ke pulau seberang demi membayar angsuran bank yang menghabiskan setengah gajinya. Setelah 2 tahun membayar, ternyata baru bunganya saja. Pertanyaannya, bolehkah saya menunda menikah untuk membantu ayah keluar dari jeratan riba? Bahkan keinginan menikah pun menjadi berkurang. Apakah saya tidak termasuk umat Rasulullah jika memikirkan begini, Ustaz? Ya, pertama, niat Anda sangat mulia. Ingin membebaskan orang tua dari jeratan hutang. Nah, ini ada satu pelajaran berharga bagi kita, ya. Menikahkan itu, yang penting kan anak kita itu sah. Suami istri sah dalam pernikahan. Tapi memang ada budaya yang tidak bagus. Di negeri kita ini ada budaya yang gak bagus. Harusnya kita ubah. Yaitu menikahkan anak secara berlebihan di luar kemampuan. Ya kalau kita ada rezekinya, kita menikahkan anak dengan pesta yang besar, ya kalau ada rezekinya ya silahkan saja. Tapi kan di kita mah ada budaya, mendingan pinjem sana pinjem situ. Jadi ada suatu hal yang saya apresiasi. Ada beberapa public figure, ada beberapa influencer. Mereka itu nikah cukup di KUA saja. Lalu dikumpulkanlah saudara dan teman yang dekat-dekat aja gitu. Ya, kalau menurut saya kan yang penting semua orang tahu. Sekarang ada medsos gitu. Ya, secukupnya aja, sewajarnya aja yang kita mampu. Siapa yang diundang yang kira-kira dekat dengan keluarga kita, apakah itu teman, apakah itu saudara, ya enggak? Lakukan dengan yang kita mampu. Nah, akibatnya sekarang begini, seperti yang Anda tanyakan. Jadi tiap anak menikah, ngutang. Sehingga hidupnya terlilit hutang. Hutang apa coba? Hutang nikahin anak. Jadi menurut saya ini budaya yang harus kita benerin gitu. Waktu COVID, saya berharap kebiasaan waktu COVID itu menurun sekarang. Jadi gini, waktu COVID ingat nggak? Akad nikah itu cukup yang hadir saudara-saudara dekat, ya teman-teman dekat, cukup 100-200 orang selesai gitu. Kan kalau di luar negeri itu mereka cukup begitu, dan menurut saya ya seperti itulah gitu. Makanya ada teman saya yang dari luar itu, dia terheran-heran bagaimana orang miskin bisa pesta pernikahan segitu dahsyatnya. Itu melebihi aset yang dia punya gitu. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, yuk benerin ya. Tapi harus dari kita-kita gitu. Gimana caranya kita menikah atau menikahkan anak sesuai kadar kemampuan kita. Dengar, kadar kemampuan kita. Kalau mampunya dengan uang 50 juta, udah aja segitu. Tapi jangan panas, jangan merasa nggak enak dengan orang yang bisa menikahkan anak di gedung dengan 1 miliar. Ya itu mah rezekinya dia. Ya. Ya boleh jadi bagi orang yang duitnya berlimpah nggak masalah. Tapi bagi yang dananya terbatas, nggak usah memaksakan. Gitu. Dan anak-anak sekarang ini sebenarnya bisa diajak bicara. Biasanya yang pengen begitu kan orang tuanya.
Saya banyak kok menemukan anak muda yang bilang, ah Pak, sebenarnya daripada digunakan untuk bayar gedung, catering sampai ratus-ratus juta, coba dikasih ke saya untuk modal aja lah gitu. Ya pernikahan mah yang penting sah menurut agama, sah menurut negara, lalu orang-orang tahu, ya saudara dekat tahu, tetangga tahu, apalagi sekarang ada media sosial, di blow up di media, selesai bahwa si fulan itu sudah menikah. Benar nggak sih? Simple sebenarnya. Nah, jadi kita untuk mengubah tradisi ini nggak gampang gitu. Saya pernah berharap gitu. Kan waktu COVID pernikahan tuh sederhana ya. Saya pikir ini teh jadi lifestyle kita lah gitu ya. Kalaupun di hotel coba Anda lihat, ya sedikitan aja gitu. Ya, saya berharap pernikahan waktu COVID itu jadi lifestyle untuk pernikahan-pernikahan berikutnya. Tapi kan sekarang balik lagi ke tradisi yang nggak bagus itu. Gitu ya. Sekali lagi, saudara-saudara, bagi yang mampu mungkin nggak masalah. Yang duitnya berlimpah nggak masalah. Bagi yang seret, jangan memaksakan diri. Ya, gitu. Ya, kembali ke pertanyaan Anda bahwa sampai sekarang ayah Anda harusnya sudah pensiun, masih tetap cari duit karena masih harus menutupi pinjaman pernikahan. Emang kasihan sih, berat gitu kan. Nah, tapi gimana, itu pilihan dia ya. Nah, akhirnya Anda memutuskan, saya mah mau bantuin orang tua dulu. Ya mangga, silahkan. Itu namanya bakti sama orang tua. Apakah Anda itu termasuk yang melanggar sunnah Nabi, menghindari nikah? Sebenarnya Anda bukan tidak mau nikah kan, tapi Anda menangguhkan pernikahan karena ingin ngebantu orang tua dulu. Boleh nggak? Boleh. Itu pilihan, ya. Jadi orang itu macam-macam berbakti itu. Saya mah mau menangguhkan pernikahan bukan apa-apa. Aku mah kasihan orang tua aku. Aku mau bantu orang tua. Boleh, boleh. Itu namanya bakti sama orang tua. Yang tidak boleh itu Anda mengatakan, saya mah sampai mati nggak akan nikah. Nah, berarti siapa yang menyalahi sunnahku falaisa minna. Itu bukan umatku. Jadi kalau orang bilang, aku mah ya sampai mati nggak akan nikah, ternyata nikah itu cuma bikin repot, nikah itu cuma bikin sangsara, nikah itu cuma bikin masalah. Nah, Anda dosa. Ya, man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku bukan umatku. Nah, Anda membenci. Nah, sementara yang Anda jalani sekarang kan bukan membenci, tetapi Anda menangguhkan karena ada pertimbangan lain, yaitu ingin membantu hutang-hutang orang tua. Itu bagian dari bakti Anda terhadap orang tua. Wallahu a'lam bishawab.